Resiko ketika kita itu sudah galbay bertahun-tahun di aplikasi pinjol. Di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya resiko ketika kita itu galbay di aplikasi pinjol bertahun-tahun. Apakah ada resiko yang lebih berat? Tentunya memang ada. Tetapi perlu digarisbawahi terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau misalkan kita itu melakukan galbay di aplikasi pinjol, itu pasti sebenarnya setiap ranah ataupun setiap jangka waktunya itu memiliki resiko berbeda-beda. Kayak contoh, kalau kalian itu telat bayar 1 hari, mungkin kalian belum ada chat ataupun teroran dari DC atau ancaman dari DC, atau kalian itu tidak bakal datangin DC juga kan. Itu setiap jangka waktunya berbeda-beda. Ketika kalian sudah galbay 3 hari ataupun jatuh tempo 3 hari, kalian baru di chat dengan sopan santun, mungkin nggak terlalu kasar lah ya. Setelah 1 bulan kalian galbay atau telat bayar, kalian bakal diteror tuh agak kenceng. Terus kemudian agak mulai keras juga omongan DC tersebut. Terus 2 bulan kalian galbay, bisa jadi kalian itu sudah dicaci maki, sudah dihina, sudah ditakut-takutin, sudah diancam. Jatuh tempo sebulan sama 2 bulan, otomatis perkataannya beda. Ketika sudah 3 bulan pun akan berbeda, itu akan lebih keras lagi. Dan ketika sudah lebih dari 3 bulan, bukan lagi dia melalui chat, tetapi biasanya kalau pinjol tersebut punya DC lapangan, akan datang ke rumah kalian. Nah, itu ketika kalian itu galbaynya baru 1 bulan atau 6 bulan, 5 bulanan kayak gitu. Itu ada resikonya. Terus bagaimana resiko ketika kita itu galbay sudah bertahun-tahun di aplikasi pinjol? Nah, di sini saya mau bahas berdasarkan pengalaman saya pribadi. Oke. Apa sih resiko ketika kita itu galbay di aplikasi pinjol bertahun-tahun? Yang pertama, satu yang saya alami. Ketika kita melakukan pinjaman di aplikasi perbankan, semuanya langsung menolak. Karena data kita sudah sangat-sangat jelek sekali di Pusdafil atau Pusat Data Fintech Lending-nya. Nah, Pusdafil itu sama dengan Slik OJK gampangannya. Tetapi kalau Pusdafil itu terspesialis hanya untuk ke bagian masalah pinjolan aja. Nah, tapi Slik OJK dan juga Pusdafil itu tersinkronisasikan gampangannya seperti itu. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua, sering ada yang namanya menghubungi nomor tidak dikenal, masih ada ancaman teror dan yang lain sebagainya itu masih ada, tetapi jarang teman-teman. Jadi tingkatannya itu DC itu akan nagih itu 1-3 bulan via chat. Setelah 3 bulan nggak bayar juga, pinjol tersebut akan mendatangkan DC-nya ke lokasi rumah nasabah tersebut. 4 bulan sampai 1 tahun itu akan didatangin terus kalau pinjol tersebut punya DC lapangan. Kalau nggak punya DC lapangan, dia itu akan terus neror terus dari nomor WhatsApp, dan itu nomornya berbeda-beda teman-teman ya. Semakin banyak banget nomor-nomor telepon yang nggak dikenal, ngechat kita, nge-WA kita, SMS kita, nelpon kita, itu sering banget terjadi teman-teman. Nah, terus apa resiko laginya bang? Sebenarnya sih nggak ada. Kalau misalkan kita itu sudah selesai lebih dari 6 bulan galbaynya, sebenarnya itu jauh lebih ringan, jauh lebih enjoy, jauh lebih menikmati. Kenapa? Error DC nggak terlalu banyak sebenarnya. Terus kemudian sudah tidak ada DC lapangannya lagi. Ya nggak tahu juga sih bakal datang lagi nggak DC lapangannya, karena sudah lama banget gitu kan. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya sendiri. Nah, kalau teman-teman semuanya ada nggak yang sudah galbay bertahun-tahun punya pengalaman yang beda? Kalau jujur apa adanya aja, ternyata galbay bertahun-tahun itu lebih enjoy, lebih nyaman, tidak terlalu banyak sekali tekanan dari DC. Melainkan ketika galbaynya baru 3 bulan sampai 6 bulan, itu justru yang paling banyak banget tekanannya. Ketika sudah bertahun-tahun, udah biasa aja, entah karena mentalnya sudah membaik atau mungkin DC-nya itu sudah capek nagih nasabah tersebut atau nagih saya, karena nggak bakalan bayar juga ujung-ujungnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman semuanya yang masih galbaynya baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan, mungkin paling berat di situ sih. Memang saya akui terornya DC-nya ada, DC lapangannya juga kadang-kadang ada. Kalau pinjol tersebut punya DC lapangan, itu disamperin, itu yang paling berat. Tapi setelah 6 bulan ke atas atau 1 tahun ke atas, itu ternyata lebih enjoy, lebih relax, lebih pede aja gitu teman-teman ya. Jadi kuatkan mentalnya aja, setelah 1 tahun ke atas tenang aja kok, sudah enjoy, sudah relax, lebih nyaman juga. Kalau kalian mau tahu tips dan trik yang lainnya, kalian boleh subscribe channel ini. Nanti next video saya akan bagikan tips dan juga trik saya
agar lebih enjoy lagi menghadapi galbay pinjol. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh langsung DM aja ke Instagram saya. Link Instagram saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.